Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan kami Saham Hijau, yaitu segala sesuatu tentang dunia investasi di pasar modal. Pada kesempatan kali ini kami akan membagikan deretan saham yang memiliki dividen rutin di atas 7%. Sebelum lebih jauh, jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen agar channel kami terus berkembang. Jadi pertama, kami terima kasih sekali karena respon luar biasa daripada penonton sehingga banyak memberikan komentar, dan salah satunya ini kami belum bisa menjawab semuanya, yaitu saham yang memberikan dividen 7-10%. Jangan salah, di atas 10% juga banyak. Oleh sebab itu kami akan berikan deretan rekomendasi saham tersebut. Nah, kami nilai itu gini, bukan hanya dividen tahun kemarin yang dibagikan, tapi juga kami akan memberikan list average rata-rata saham yang membagikan dividen selama 3 tahun. Jadi kan terhitung konsisten. Kalau cuman 1 tahun kemarin membagikan, kemudian ternyata tahun depan enggak, Anda yang kecewa. Udah beli banyak-banyak tahun ini, tahun depan gak bagi dividen, itu kecewa nantinya. Nah, ini deretannya. Jadi cara membacanya gini, Anda pause saja video ini gak apa-apa. Yaitu kalau dividen yield yang ini itu rekaman dividen yang dibagikan tahun ini, ya 2023, ini besarannya. Tapi kalau average dividend yield selama 3 tahun itu artinya rata-rata mereka membagikan dividen dalam waktu 3 tahun ke belakang. Ya rata-rata ya, bisa 1 tahun besar, bisa 1 tahun kecil, tapi rata-rata mereka membagikan. Nah, saran kami kalau Anda mencari saham dividen itu jangan yang di sini. Ya, nanti kejebaknya apa? Tahu-tahu Anda beli, tahun depannya hanya membagikan dividen lebih kecil, Anda kecewa ya. Jadi ngelihatnya di sini, walaupun misalnya di sini gede banget nih 12%, average-nya 5%, ya Anda siap-siap dengan 5% ini. Jangan yang 12%. Kalau misalkan ternyata 12% lagi, itu sudah riski yang luar biasa. Tapi kalau misalkan hanya 5%, ya Anda udah siap gitu loh. Nah, di antara ini yang di atas 7% itu ada ADMF, ini Adira. BCTM ini bank, ya bank daerah itu memang dikenal loyal membagikan karena itu jadi pemasukan Pemkot, Pemda. Kalau nggak bagi nggak ada pemasukan nantinya dari BUMD kan. Nah, kemudian selain ini ada di sini merek ini 20%, gila besar ya, besar sekali ini, dikenal seperti itu. Tapi tahun ini 7%. Jadi ya kalau menurut kami ambil yang inilah, rata-ratanya 7% gitu. Nah, kalau di sini ada sekitar MBAP, ya Anda tahu ini saham cukup populer. Ada ITMG 11%, ada juga Hexa yang sampai 19%. Kalau Anda bertanya seperti ini, loh ini kan ada saham-saham yang memiliki dividen yield itu sampai di atas 40%, 30%, ya, atau di sini ada mana ya? Ya intinya ada yang di atas 30%-an gitu. Itu bagaimana? Gini, perlu diketahui ini BSSR ya, kan 49%. Membaca dividen yield 49% itu tidak murni 49%. Maksudnya apa? Ini dividennya itu trailing 12 month, di 12 bulan kan. Yang mana itu kan ada dividen interim gitu yang kemudian ditambahkan. 1 tahun ini kan ngitungnya dia aplikasi ya, di 12 bulan kan, selama 12 bulan itu ada dividen apa aja gitu loh bagikan ini. Nah, sehingga menghasilkan sekian. Perlu diketahui juga ini kan memakai pola jumlahan ya, penjumlahan. Tapi kalau real pembagiannya, dividen yang diberikan sekali itu menghasilkan hanya yieldnya itu 7%. Ini BSSR 7% ini ya. Kemudian ditambah interim sehingga sangat banyak. Nah, ada satu saham yang memang cukup besar membagikannya, yaitu PTBA. Itu dia sekali bagi itu jumlahnya sampai sekitar
Kalau di koran ya itu sampai sekitar 28%. Itu besar sekali menurut kami. 1090 bayangkan. Ya, kemudian ketika itu harganya di angka 3000 sekian kan ini. 3790. Kalau Anda bertanya apakah ini terulang? Apakah kemudian akan kembali lagi? Jawaban saya kemungkinan tidak. Kenapa? Anda harus ingat, ini kan net income PTBA. Itu turunnya lumayan. Sedangkan dividen itu dibagikan berdasarkan laba yang didapatkan. Jadi kalau labanya turun ya kemungkinan besar dividennya akan turun. Kalau misalkan ada pertanyaan, loh, ada yang labanya hanya 100 dibagikannya sampai 200. Misalkan, ya dia punya laba yang dicadangkan, kemudian dikumpulkan bagi dividen itu bisa aja. Tapi kan menghitung kemungkinan itu kan tidak mudah. Nah makanya seperti itu. Kalau Anda bertanya rekomendasi kami yang mana, ini rekomendasi kami kalau Anda mencari saham yang dividennya memang gede ya. Yang pertama, cari yang di atas 7% sebelah kanan. Ya deretannya kalau menurut kami nih Adira itu memang memberikan dividen yang besar dan itu rutin. Siapa yang nggak tahu Adira ya? Ini yang pertama. Yang kedua BCTM. BCTM sekarang lagi anjlok-anjloknya. Ya karena labanya turun. Tapi kalau kami punya prinsip gini, kalau ada dividen stock, ingat dividen stock itu saham yang memberikan dividen rutin dikenal dan cukup besar. Jatuh meskipun itu karena labanya turun sedikit ya, itu biasanya dijadikan alasan oleh big money untuk menurunkan harga saham dan dia mengumpulkan banyak, sehingga suatu waktu yield dividennya bagi dia itu bisa sampai 10%. Gitulah hitungannya. Ini 7%, ini BCTM oke. Tapi biasanya orang nggak mau karena sekarang lagi jatuh. Yang berikutnya menurut kami BJBR juga ya. BJBR ini karena waktu itu COVID dan lain sebagainya dia 5%, tapi average-nya mirip BJTM sama BJBR kan mirip, bahkan sekarang jatuh juga mirip. Yang berikutnya menurut kami itu ada properti Dimas. Dimas ini memang dikenal punya saham yang average-nya itu setiap tahun dia 7% ya. Ini average, bahkan kalau udah tahun-tahun normal itu di atas 10% Dimas itu membagikan dividennya. Kalau Anda mencari dividen stok loh ya, ingat. Kemudian yang berikutnya ada namanya Hexa. Hexa itu jualan alat berat. Sebelum momentum batubara yang begitu wow ya, Hexa itu dulu sudah dikenal sebagai pemberi dividen yang besar. Di atas 10% dulu itu. 13-14 ya sekitar sekian lah. Bahkan ini average-nya kan 19% ya. Jadi Hexa itu. Yang berikutnya kalau batubara, kalau menurut kami loh ya, itu ITMG. ITMG itu dikenal memiliki yield dividen yang cukup besar dan rutin tahun, tidak hanya tahun kemarin yang gede gitu, enggak. ITMG itu dari dulu. Anda bisa lihat ini chartnya ITMG. Nah ini ITMG itu seperti ini. Ini ya. Dan kalau Anda lihat kenaikan harga ITMG itu lebih soft dibandingkan saham lain karena rata-rata holder setia daripada ITMG, dan ITMG itu saham yang harganya dibiarkan premium ya, 23.000 bayangkan. Itu membuat orang yang ya mohon maaf ya retail seperti saya yang uangnya tidak banyak berpikir kan masuk di saham ini. Jadi tipe-tipenya itu orang-orang yang uangnya banyak dan hanya mengharapkan dividen rutin. Mungkin seperti itulah. Jadi kita harus selalu punya logika. Kenapa kok saham ini nggak stock split sih? Padahal harganya udah mahal banget. Ya, dia punya alasan tertentu. Ya, dugaan kami seperti itu. Terima kasih banyak. Sampai ketemu lagi. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen. Kalau Anda ingin bertanya, selalu cantumkan di kolom komentar. Atau Anda misalnya mempunyai sanggahan, silakan juga cantumkan di kolom komentar. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.